Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengakses web e-jurnal ProQuest. ProQuest merupakan website e-jurnal. Sebenarnya bukan cuma e-jurnal, ada juga e-book, tapi yang akan saya bahas di sini adalah e-jurnal. Dan mengaksesnya melalui SSO Undip. Pertama klik dulu. Loading ya, masih loading. Nah, ini dia. Masukkan akun, login, masukkan password. Oh iya, ProQuest itu multiple database. Jadi kalau nggak salah ada 6 basis data. Jadi sumber jurnalnya banyak. Loadingnya lumayan lama. Nah, ini scroll dulu ke jurnal yang dilanggan Undip. Sebelumnya buka siap terlebih dahulu. Internetnya atau webnya ini lama. Nah, ini bagian siap. Kembali ke jurnal yang dilanggan Undip. Nah, agak sulit. Oh, nah, memang agak sulit buka jurnal yang dilanggan Undip, nggak tahu kenapa itu. Di sini juga masih nunggu loading, lumayan lama. Nah, ini di jurnalnya ada banyak. Kali ini kita pilih ProQuest. Nah, ini dia. Ini udah dalam setelan desktop. Nah, ini user interface-nya. Ada pencarian dasar atau basic search, advanced search. Nah, ini advanced search.
Thesaurus juga ada. Thesaurus kalau misalnya mau mencari istilah, ini juga bisa dicari berdasarkan publikasinya. Nah, ini ada 16.490 publikasi. Kembali, ini basis data ProQuest ada 6 ya. Ini pilih semua atau pilih sebagian saja. Nah, misal kita pilih cuma 4, ini basis data yang dipilih. Nah, ini pencarian lanjutan, pencarian dasar. Nah, ini jadi 4 basis data. Selanjutnya kita akan mencoba mencari menggunakan advanced search. Ya, seperti website e-journal lainnya, di ProQuest juga terdapat terdapat boolean search ya, pakai and or not. Nah, ini and or not. Misal di sini kita cari teaching ya, teaching. Nah, ini ada suggestion keluar. Ini kalau misalkan bingung mau nulis apa, bisa pilih ini and library. Nah, library aja. Ini fieldnya mau dicari di bagian mana query tersebut, apakah bagian judul, pengarang, atau orang, teks dokumen juga bisa. Nah, saya pilih judul saja, semua judul. Ini juga bisa tambahkan baris kalau misal mau nambah lagi. Nah, ini bisa pakai or library or academic. Ini tanggal publikasi bisa dipilih di mana. Bimbing bahasa juga, ini tidak harus diisi semua ya, bisa langsung. Nah, ini ada 5 juta, kurang lebih 5 juta hasil. Ini cara bacanya gini ya, title teaching and title library or academic. Di sini ada beberapa macam fitur. Actionable itu ya, action ini kutipan, fungsi kutipan kalau misal mau ngutip. Nah, ini bisa stylenya ada banyak, apa Jago, Harvard, MLA ya. Ini kalau misal mau mengutip. Ini juga ada EndNote. Nah, ini yang tengah ini dikirim ke email. Kalau yang kanan itu disimpan ke misal punya proyek penelitian gitu, nah bisa disimpan. Terus ini teks lengkap, detail. Misal kita klik ini. Nah, di sini ini ada fitur terjemahkan, pilih bahasa juga. Ini di atas ada fitur simpan sebagai PDF, kutipan, email, cetak. Ini atau opsi lain tuh ada PDF disimpan ke Google Drive juga bisa. Lalu
Misalkan bentar, kita kembali lagi. Kalau misalkan mau mencari, oh ini kan hasilnya masih banyak, nah ini bisa difilter lagi. Filter, nah filter bisa dipilih berdasarkan apa, relevansi atau tahun terbitnya, yang terlama, terbaru. Kita pilih yang terbaru saja. Kemudian jenis sumber, nah kita pilih misalkan kita cuma pilih jurnal akademik. Nah hasilnya berkurang ya, dari 5 juta menjadi 1 juta. Masih bisa dipilih lagi. Nah ini tanggal publikasi kita perkecil lagi jadi 12 bulan terakhir, jadi 44.000. Ini juga masih ada banyak subjek. Ini ada COVID, corona pandemics, ada banyak ya. Filter lainnya basis data, ini yang tadi ya, seperti itu kurang lebih. Ya misalkan kita pilih ini ada, bisa dipilih teks lengkap PDF. Ini cuma nggak bisa dibuka. Kita kembali, bisa lihat abstrak detail. Nah ini atau teks lengkap. Kembali. Sayangnya di ProQuest itu tidak ada fitur untuk pagination. Yang fitur misalkan supaya hasilnya itu langsung memperlihatkan abstrak itu, nah itu nggak bisa, harus diklik dulu. Kemudian nah ini cuma kayak gini, temper halaman berapa, tapi sama aja, nggak ada kelihatan abstraknya, harus diklik. Lalu nah ini pusat dukungan. Kalau misalkan ingin mencari search tips itu, nah ini kiat pencarian, ini search tipsnya. Search tipsnya ada banyak ya. Di sini hasil pencarian, kiat pencarian. Nah, ada or, and, terus pencarian publikasi, pencarian frasa. Nah ini yang pakai kode-kode exact, near, pre, prioritas operator. Nah ini misalkan kita pakai near, pre, and, or not. Jadi yang dibaca terlebih dahulu itu yang nomor 1, near, pre, nah gitu. Nah ini jika pencarian Anda menggunakan operator seperti and atau or, ProQuest akan menggabungkannya dengan urutan sebagai berikut. Nah kemudian ini penggunaan tanda tanya untuk mengganti. Nah misalkan ini SM tanda tanya TH, itu keluarnya hasil pencarian bisa Smith, bisa pakai I, bisa pakai Y. Nah kalau ditaruh di akhir bisa buat tambahan nurse jadi nurses, jamak bisa juga jadi nursed. Nah namun tidak nurse. Jadi kalau ini tanda kurang lebih dari, kurang dari, sama dengan ini untuk tahun ya. Sebenarnya sama seperti yang filter tadi. Dan ini bintang itu untuk hampir sama dengan tanda tanya, cuma menggunakan karakter Prancis. Nah menggunakan variasi dari istilah pencarian.
mengganti hingga 10 karakter. Kalau yang ini yang tanda tanya kan cuma satu, tapi kalau bintang itu bisa sampai 10 karakter. Nah, ini misalkan alt. Bintang alt itu bisa jadi talk, bisa jadi household. Tapi kalau pakai tanda tanya kan cuma satu. Jadi kalau ini bukan bintang yang alt ini, tapi tanda tanya, munculnya bisa talk, tapi household nggak bisa keluar. Nah, seperti itu. Lalu ya kita kembali lagi. Nah, ini yang tadi. Ada juga tips-tips dasar, misal library science. Nah, ini biar jadi frasa kita kasih tanda kutip. Nah, ini dibacanya library science, ilmu perpustakaan, bukan ilmu dan perpustakaan. Kita cari. Nah, keluarnya library science 38.000 ya hasilnya. Kita coba misalkan kutipnya kita hapus, kita coba cari. Ini 38.000 hasilnya. Nah, 3 juta. Soalnya kalau di Progress itu library science dibacanya library and science. Jadi hasilnya banyak ya, recallnya. Kemudian ada apa lagi ya? Ini cuma iklan ya, saran pencarian. Kita coba penggunaan tanda. Ini library. Nah, keluarnya 8 juta. Banyak ya. Beda cerita kalau kita pakainya tanda tanya. Yang jelas lebih sedikit. Nah, 6 juta. Selisih 2 juta. Ya. Oh iya, ini untuk personalisasi ya. Bisa keluar dari Progress, buat akun, masuk ke riset. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Ya, cukuplah seperti itu untuk dasar-dasarnya saja. Sampai jumpa.